Menteri Trenggono bersama Kang Deddy Mulyadi sinergi laksanakan revitalisasi lebih dari 20.000 hektar tambak di Jawa Barat. Menengok potensi perikanan di calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih, Sumatera Barat. KKP serahkan 60 salinan otentik arsip terjaga kepada Andri. Menteri Trenggono pastikan penyelenggaraan KKPRL mendorong peningkatan lapangan kerja masyarakat pesisir. Perkuat ketertelusuran produk perikanan Indonesia, KKP luncurkan aplikasi Stellina. KKP pamerkan potensi udang Indonesia di Shrimp Summit 2025. KKP luluskan ribuan wisudawan kelautan dan perikanan siap kerja. Hai sahabat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aifelia Azahra dan rekan saya Gufran Al-Raja kembali hadir menyapa Anda dengan informasi terupdate sektor kelautan dan perikanan dalam program KKP News edisi bulan Juli. Saat ini kami sedang berada di perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bernama Archipelago. Oh iya Aivel, dengar-dengar ada yang spesial nih dari perpustakaan Archipelago. Spill dikit boleh kali? Boleh dong Raja. Jadi perpustakaan yang terkenal memiliki nuansa unik dan cozy untuk membaca ini baru saja memperingati ulang tahun ke-19 loh pada tanggal 12 Juli lalu. Wah, ternyata sudah 19 tahun ya. Archipelago ikut meningkatkan literasi sektor kelautan dan perikanan kepada masyarakat. Dan yang saya suka di Archipelago ini, nggak cuma koleksi buku bacaan oke, tapi interiornya juga kece. Makanya perlu banget nih datang berkunjung ke sini. Nah, tapi sekarang saatnya kita update berbagai informasi dari KKP News ya, sahabat Bahari. Ini dia KKP News selengkapnya. Informasi pertama sahabat Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyepakati kerjasama pelaksanaan program revitalisasi tambak pantai utara dengan pemerintah Jawa Barat. 4 daerah yang menjadi sasaran program revitalisasi ini, yakni Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kesepakatan kerjasama dengan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan program revitalisasi tambak pantai utara Jawa seluas 20.413,25 hektar. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan tentang sinergi pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Provinsi Jawa Barat yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Deddy Mulyadi. Selain itu, nota kesepakatan juga berlangsung antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP dengan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu tentang sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budidaya di 4 daerah sasaran program revitalisasi tersebut. Menteri Trenggono mengungkapkan, total lahan yang akan direvitalisasi yakni melalui skema kawasan hutan untuk ketahanan pangan atau KHKP dengan kurang lebih seluas 20.413,25 hektar. Di mana Kabupaten Bekasi seluas 8.188,49 hektar, Kabupaten Karawang seluas 6.979,51 hektar, Kabupaten Subang seluas 2.369,76 hektar, dan Kabupaten Indramayu seluas 2.875,48 hektar. Komoditas yang akan dikembangkan pada program revitalisasi tambak ini adalah ikan nila salin, di mana ikan tersebut memiliki peluang yang sangat besar baik di pasar domestik maupun global. Tadi kita sudah tanda tangan dengan 5 bupati ya, di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terrealisasi dengan baik dan kita bisa ciptakan industri di Jawa Barat dan kita bisa juga menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyebut KKP di bawah Menteri Trenggono sudah banyak melakukan transformasi dan inovasi pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia. Pelaksanaan program revitalisasi tambak pantura diyakininya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah daerah membangun wilayah pesisir Jawa Barat. Disinilah kita memulai, hari ini kita memulai menandatangani dan saya ucapkan terima kasih. Kami tidak mungkin meraih dana lebih dari 2 triliun untuk membangun wilayah itu. Ngumpulin pajaknya lama dan susah.
hari ini kemakmuran rakyat Jawa Barat terbantu dengan kebijakan Presiden Bapak Prabowo Subianto dan dilaksanakan secara teknis oleh Bapak Menteri yang langsung mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu. Beralih ke informasi dari Sumatera Barat, sahabat Bahari. Sejumlah masyarakat di Sumatera Barat menaruh harapan besar pada pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih. Program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan ini diharapkan menjadi solusi geliat perekonomian di desa hingga menciptakan banyak lapangan kerja. Informasi selengkapnya, mari kita simak liputan tim redaksi KKP News berikut ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus merampungkan tahapan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang rencana pembangunannya dimulai tahun ini. Di berbagai daerah, pelaksanaan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan ini ternyata mendapat antusiasme cukup tinggi dari masyarakat. Di Provinsi Sumatera Barat misalnya, terdapat 27 desa atau nagari yang didaftarkan menjadi calon lokasi pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih oleh pemerintah daerah setempat. Dua di antaranya adalah Nagari Indrapura Selatan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Nagari Katapiang di Kabupaten Padang Pariaman. Indrapura Selatan merupakan kampung budidaya perikanan. Hampir seluruh warganya memiliki kolam-kolam budidaya yang dikelola secara tradisional pada kolam tanah maupun kolam batu. Komoditas yang paling banyak dibudidayakan adalah ikan gurame, dengan jumlah produksi rata-rata per bulan mendekati 1 ton dalam berbagai variasi ukuran. Budidaya gurame di Indrapura Selatan masih bisa dikembangkan, mengingat potensi lahan yang tersedia cukup luas lebih dari 50 hektar. Begitupun dengan ketersediaan air yang melimpah. Pemerintah desa setempat menargetkan Indrapura Selatan menjadi sentra budidaya ikan gurame di masa depan, terlebih jika terpilih sebagai lokasi pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih. Info tentang Kampung Merah Putih, masyarakat antusiasnya sangat luar biasa, Bu. Harapan kita jadi seluruh Kabupaten Pesisir Selatan yang 14 kecamatan ini, Bu, ini kita nanti yang jadi pedagang ikannya, Nagari Indrapura Selatan Sentral Ikan Gurami. Sementara itu, di Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Katapiang menjadi calon lokasi KNMP lainnya. Desa ini adalah kawasan pesisir dengan panjang pantai mencapai 10 km. Sebagian besar warganya merupakan nelayan tradisional, pengguna kapal di bawah 5 gross ton. Proses jual beli hasil tangkapan masih sangat tradisional. Masyarakat datang langsung ke pantai untuk bertemu dengan para nelayan yang baru pulang dari melaut. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh masyarakat bersama aparat pemerintah dan anggota koperasi, termasuk menyiapkan lahan yang clean and clear untuk lokasi pembangunan infrastruktur KNMP jika nantinya nagari ini terpilih. Efek atau dampak dari adanya Kampung Nelayan Merah Putih, kami yakin itu pertumbuhan ekonomi luar biasa. Kenapa? Karena adanya terintegrasi kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Kenapa? Di menu yang kami lihat di Kampung Nelayan Merah Putih itu ada beberapa sarana produksi yang akan dipenuhi untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan nelayan itu, seperti ada nanti pabrik es, kemudian bengkel, kemudian gerai kuliner dan sebagainya. Namun demikian kami berkeyakinan bahwasanya dengan adanya tumbuhnya Kampung Nelayan Merah Putih, kami yakin itu akan memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat, terutama masyarakat nelayan yang berada di sekitar Nagari Katapiang ini. Pelaksanaan program KNMP begitu diharapkan di Nagari Katapiang sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penyediaan sarana prasarana perikanan, serta menjaga stabilitas harga ikan hasil tangkapan. Selain itu, untuk mendorong tata kelola perikanan yang lebih modern. Selamat morning, bukan morning di laut, tapi di KKP. Morning Sea. Suasana casual dan santai di pagi hari, diskusi, kritik, masukan dari para mitra buat KKP sebagai regulator, seru dan tanpa baper-baper. Live di YouTube KKP. KKP Channel, informatif, interaktif, edukatif. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyerahkan 60 salinan autentik arsip terjaga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI beberapa waktu lalu.
Arsip ini berisi dokumen sertifikat hak pakai atas pulau-pulau kecil terluar sebagai bukti komitmen KKP dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI dan melindungi arsip strategis negara. Sejak tahun 2018, KKP telah menyerahkan total hampir 3.400 berkas arsip statis kepada ANRI. Dan pada tahun 2024, KKP mencatatkan nilai pengawasan kearsipan sebesar 95,23 dengan kategori AA atau sangat memuaskan dan tingkat digitalisasi naik menjadi 88,69%. Di tahun 2025, sejak berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami dapat melaksanakan kegiatan penyerahan salinan autentik arsip terjaga yang secara substansi merupakan arsip-arsip terkait keutuhan dan kelangsungan wilayah negara Republik Indonesia. Mego Pinandito, Kepala ANRI pun menyatakan bahwa penyerahan salinan autentik arsip terjaga ini bukan hanya memenuhi kewajiban undang-undang, namun juga kontribusi penting dalam penyelamatan arsip strategis untuk melindungi eksistensi bangsa dan negara. Kontribusi yang luar biasa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyelamatan dan pelestarian arsip terjaga untuk melindungi eksistensi bangsa Indonesia, khususnya yang terkait dengan pulau-pulau yang berada di pinggir atau di garis batas wilayah NKRI. Penyerahan salinan autentik oleh Sekjen KKP ini menunjukkan tingginya komitmen dan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan arsip negara. Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi antara KKP dan ANRI demi mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib, profesional, dan berkelanjutan untuk sekarang dan masa depan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat kerja teknis penataan ruang laut beberapa waktu lalu. Melalui kegiatan tersebut, KKP memastikan penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi negara, tetapi juga mendukung kelestarian ekosistem, penguatan kapasitas masyarakat pesisir, serta meningkatkan lapangan kerja. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa instrumen KKPRL telah menjadi penghubung penting antara perencanaan ruang dan realisasi investasi di laut. Integrasi penataan ruang laut dan darat merupakan landasan keuangan yang penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan serta kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Membangun satu penataan ruang, misalnya gitu, lalu kemudian dampak ekonominya juga bagi daerah itu tidak ada, saya kok merasa itu agak sulit untuk dijalankan. Tapi kalau itu memiliki dampak ekonomi yang bagus dari tekanan ekonomi yang dihadirkan, itu saya kira para kepala daerah itu pasti semangat bersama-sama dengan kita untuk kemudian kita bisa rancang dengan baik. Jadi apabila wilayah daerah tersebut katakan ada pulau-pulau kecil yang punya potensi, tapi sisi lain kemudian juga dia menjadi ruang-ruang konservasi, maka itu harus dijaga. Baik itu desain ruang konservasi, itu juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, jadi tidak melulu harus dikorbankan untuk kepentingan ekonomi. Melalui sinergi dan kerjasama yang konstruktif, KKP dapat menghasilkan rekomendasi nyata untuk memperkuat tata ruang laut Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif menuju Indonesia Emas 2045. Forum ini juga merespon dinamika kebijakan nasional serta tantangan di lapangan, khususnya dalam hal sinkronisasi perizinan, pengawasan, dan harmonisasi dokumen rencana tata ruang darat yang terintegrasi dengan rencana tata ruang laut. Sebagai bentuk sinergitas penataan ruang laut dengan pemangku kepentingan, KKP menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Dana Reksa Persero dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia. Tidak hanya itu, KKP juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat atas kepatuhan pelaksana KKPRL dan penyelenggaraan penataan ruang yang tertib dan berkelanjutan. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News, yaitu KKP News Sepekan.
Raja, pernah kepikiran nggak sih ikan atau udang yang kamu konsumsi itu asalnya dari mana? Seperti ditangkap di mana, prosesnya gimana, aman atau legal nggak sih? Nah, sekarang semua pertanyaan itu bisa dijawab lewat satu aplikasi yaitu Stellina, Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional. Aplikasi yang dikembangkan oleh KKP untuk bikin rantai pasok produk perikanan kita lebih transparan, efisien, dan kredibel. Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi meluncurkan aplikasi Stellina sebagai upaya meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Peluncuran ini dilakukan dalam acara Kick-Off Event Stellina Advancing Traceability in Tuna and Shrimp Industries yang diselenggarakan pada 23-25 Juni 2025 di Bali dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan. Stellina merupakan sistem digital untuk pelacakan asal-usul dan proses produk kelautan dan perikanan yang telah mengadopsi standar internasional dari Global Dialogue on Seafood Traceability atau GDST. Sistem ini menjawab kebutuhan ketertelusuran produk yang kini menjadi persyaratan utama bagi negara-negara tujuan ekspor seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Stellina sebagai solusi kolaboratif berbasis interoperabilitas antar sistem dengan output teknologi QR Code akan memperkuat sistem integrasi hulu hilir. Hal ini memberikan gambaran lengkap tentang ketelusuran produk perikanan kepada konsumen, sehingga mendapatkan riwayat menarik dari rantai pasok distribusikan yang ingin diketahui oleh konsumen. Melalui Stellina, pelaku usaha dapat mencatat dan mengakses berbagai informasi penting secara real-time, seperti jenis ikan, volume, lokasi penangkapan atau budidaya, data pemasok, transaksi, serta laporan pembelian dan penjualan. Hal ini memungkinkan transparansi penuh dalam rantai pasok dan memberikan jaminan kepada pasar internasional mengenai keamanan dan keberlanjutan produk perikanan Indonesia. Stellina juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan konsumen global terhadap produk Indonesia. Sistem ini memungkinkan konsumen mengetahui secara detail asal-usul ikan, metode penangkapan, proses pengolahan, hingga jalur distribusi yang dilalui. Stellina diwajibkan bagi seluruh pelaku dalam rantai pasok perikanan, termasuk nelayan, pembudidaya, pengolah, hingga distributor. Baik pelaku usaha berskala kecil maupun besar diharapkan segera terhubung dan mulai menggunakan sistem ini. Bagi pelaku usaha yang memerlukan bantuan, KKP telah menyediakan layanan pendukung melalui fitur live chat dan WhatsApp yang dapat diakses melalui situs resmi stellina.kkp.go.id. Masih kabar dari Bali, sahabat Bahari. Kementerian Kelautan dan Perikanan memamerkan potensi pengembangan budidaya udang Indonesia dalam acara Shrimp Summit 2025. Hasil produksi budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK dari Kebumen dan indukan udang Nusa Dewa sukses mencuri perhatian para investor dan delegasi di acara ini. Langsung saja yuk simak informasi berikut ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan memamerkan potensi pengembangan budidaya udang Indonesia pada acara International Shrimp Summit 2025 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Konferensi bergensi yang diselenggarakan oleh Center of Responsible Seafood ini menjadi ajang bertemunya para pelaku usaha, praktisi budidaya udang, peneliti, eksportir, retailer, inovator teknologi, hingga perwakilan pemerintah dari berbagai negara untuk membahas masa depan industri budidaya udang global. Acara dibuka langsung secara resmi oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Ternanda Saifullah, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan. The summit serves as vital forum for industry players, researchers, policymakers, and communities to exchange knowledge and ideas in advancing shrimp industry that meets global standards, not only in quality and food safety, but also in sustainability and traceability. This aligns with the 5 priority program of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries under the Blue Economy, which emphasizes ecological integrity as the foundation for sustainability, economic growth, and community welfare. Pada kesempatan ini, KKP juga memperkenalkan udang Nusa Dewa sebagai hasil inovasi indukan udang Faname unggul yang dibudidayakan di tambak BUBK Kebumen yang dikembangkan sebagai model percontohan oleh KKP. Diketahui udang adalah komoditas ekspor utama Indonesia. Saat ini Indonesia berada di peringkat kelima sebagai negara eksportir udang terbesar di dunia, dengan Amerika Serikat dan Jepang sebagai pasar utama tujuan ekspor. Indonesia juga memiliki potensi lahan yang luas dan tenaga kerja yang melimpah untuk mendukung budidaya udang secara modern dan berkelanjutan.
Shrimp Summit ini adalah salah satu event internasional yang bagus untuk kita manfaatkan sebagai bagian dari strategi diplomasi udang Indonesia untuk go internasional. Seperti kita ketahui, Shrimp Summit ini ada 400 peserta dari berbagai dunia datang ke Bali berbicara tentang udang, komoditas udang, salah satu komoditas yang menjadi unggulan dari Pak Menteri yang didorong untuk menjadi go global ke pasar Indonesia, ke pasar internasional. Untuk itu, ajang Shrimp Summit 2025 menjadi momen tepat bagi Indonesia untuk mempromosikan produk udang nasional, sekaligus menarik minat investor internasional dan membuka peluang kolaborasi teknologi budidaya udang. Sahabat Bahari, di balik potensi besar pada sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia, diperlukan SDM unggul untuk mengelola potensi tersebut. Dalam hal ini, KKP memiliki peran untuk menghasilkan generasi unggul, salah satunya melalui pendidikan vokasi yang berkualitas di sektor kelautan dan perikanan. Melalui pendidikan tersebut, tahun ini KKP berhasil mencetak sebanyak 1.991 wisudawan yang siap bersaing di dunia kerja. Berikut liputan selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki visi besar dalam mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan. Visi ini tidak akan terwujud tanpa sumber daya manusia yang mumpuni. Sebagai wujud komitmen ini, KKP kembali meluluskan 1.991 wisudawan dari Satuan Pendidikan Vokasi tahun 2025. Para wisudawan tidak hanya memiliki jasa, namun dibekali juga dengan sertifikasi kompetensi di bidang kelautan dan perikanan. Sertifikasi kompetensi yang dimiliki mulai dari sertifikat Basic Safety Training Fisheries, ANKAPIN 1, ADKAPIN 1, CBIB, CPIB, CPPIB, hingga sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point. Bekal ini menandakan seluruh wisudawan KKP siap terjun ke dunia kerja maupun berwirausaha. Menteri Kelautan dan Perikanan dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran sumber daya manusia kompeten untuk mendukung pencapaian target penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi 8%, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu membutuhkan tekad yang kuat, motivasi, dedikasi, dan penguasaan pada keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Wisudawan yang berbahagia, motivasi, dedikasi, penguasaan keterampilan teknis yang bermuara pada kompetensi merupakan kunci keberhasilan. Saudara-saudari harus dapat meningkatkan kualitas sebagai sumber daya manusia yang berintegritas, produktif, kreatif dan inovatif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kelautan dan perikanan. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, I. Nyoman Radiarta menambahkan, dari total 1.991 wisudawan, terdapat 391 orang telah diterima bekerja pada dunia industri, baik di dalam maupun di luar negeri. 8 orang bekerja di pemerintahan, serta 2 orang melakukan rintisan wirausaha bidang kelautan dan perikanan. Sementara itu, saat ini jumlah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan tinggi vokasi kelautan perikanan di bawah naungan KKP mencapai 6.704 orang, dengan 77,8% atau 5.217 orang diantaranya merupakan anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, pemasar, dan petambak garam. Kenapa budidaya perikanan dianggap sebagai sumber pertumbuhan masa depan? FAO memprediksi kebutuhan protein dunia akan meningkat 70% di tahun 2050. Tentu ini jadi potensi besar untuk memenuhi permintaan protein dunia yang terus meningkat dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kamu bisa mulai dari 5 komoditas unggulan ini: udang, rumput laut, kepiting, lobster, dan tilapia. Sudah saatnya kamu ambil peran jadi pembudidaya sukses di masa depan.
Wah, selamat ya kepada para wisudawan. Nah, Sahabat Bahari, berita tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi Juli kali ini. Update terus informasi terkini seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saksikan pula tayangan edukatif Neptune TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, video, dan layanan YouTube channel kami. Saya Gufran Alraja. Dan saya Aifelia Azahra beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.